Halo teman-temanku, selamat datang di channelnya Bakuy, yaitu jalansendiriaja.com. Nah, sesuai namanya, channel ini merupakan wadah bagi Bakuy untuk sharing dan berbagi pengalamannya Bakuy terkait traveling dan juga pervisaan. Nah, tapi sebelum itu, mungkin beberapa dari teman-temanku sudah tahu kalau Bakuy ini sudah punya travel blog sendiri. Nah, di situ Bakuy sudah menulis semua pengalaman Bakuy sedetail-detailnya, baik tentang traveling maupun pervisaan. Nah, jadi untuk teman-temanku jangan lupa untuk kunjungin travel blog Bakuy di sini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan ya. Jadi, beberapa waktu yang lalu Bakuy punya pengalaman apply visa turis Korea Selatan. Nah, Korea ini merupakan salah satu negara yang bisa dibilang belum memberikan kemudahan visa bagi kita selaku warga negara Indonesia apabila hendak berkunjung ke Korea. Nah, jadi apabila kita hendak datang sebagai turis ke Korea, kita masih diwajibkan untuk mengajukan permohonan visa ke Kedutaan Besar Republik Korea yang ada di Jakarta. Karena jenis visa itu ada berbagai macam ya, jadi Bakuy harus menegaskan di sini bahwa jenis visa yang Bakuy buat pada waktu itu adalah visa single entry tipe kunjungan wisata dan kunjungan keluarga. Selain itu Bakuy juga harus memberitahu bahwa paspor yang Bakuy pegang ini adalah paspor biasa, jadi bukan paspor diplomatik maupun paspor dinas. Langsung aja kita masuk. Tapi sebelum itu Bakuy juga harus memberitahu background story-nya Bakuy dulu ya. Jadi ini bukan pertama kalinya Bakuy ke luar negeri. Bakuy udah punya cukup banyak pengalaman dalam hal bepergian ke luar negeri, termasuk ke negara-negara yang bervisa. Contohnya yaitu ke Taiwan, ke Rusia, ke Tiongkok, dan juga ke Jepang. Dan waktu apply visa turis ke Korea kemarin, di paspor Bakuy itu udah ada visa turis Amerika Serikat. Ya memang belum pernah dipakai sih. Nah, tapi itu merupakan kondisinya Bakuy pada saat apply visa turis Korea kemarin. Jadi mungkin itu berpengaruh juga terhadap kedutaan pada saat menyetujui dan memproses dan menyetujui permohonan visanya Bakuy ya. Nah, secara garis besar, Kedutaan Republik Korea itu mewajibkan kita untuk setidaknya menyerahkan 10 dokumen apabila hendak mengajukan permohonan visa turis ke Korea. Nah, yuk kita bahas satu persatu dokumennya ya. Dokumen yang pertama yaitu adalah paspor asli tentu aja ya. Tapi jangan lupa bahwa paspor yang dimaksud di sini bukan cuma paspor yang baru, tapi juga paspor-paspor lama teman-temanku ini. Jadi apabila teman-temanku sebelumnya punya paspor yang udah pernah dipakai ke luar negeri, baik itu negara bervisa atau enggak, itu juga harus dilampirin ya. Kemudian untuk dokumen yang kedua yaitu adalah fotokopi dari paspor asli. Nah, teman-temanku yang perlu difotokopi yang bagian mana aja nih? Pertama adalah bagian identitas itu. Terus bagian keduanya adalah bagian paling belakang yang ada tanda tangannya. Dan kemudian yang ketiga adalah semua cap maupun visa dari negara-negara yang udah teman-temanku datangi. Nah, untuk yang ketiga ini itu termasuk cap-cap dan juga visa-visa yang ada di paspor lama ya. Nah, itu aja untuk yang dokumen pertama dan kedua. Nah, kita lanjut lagi ke dokumen yang ketiga dan keempat. Ini Bakuy langsung jadiin satu karena gampang banget, yaitu hanya fotokopi dari KTP dan juga NPWP. Sederhana aja. Jadi teman-temanku cukup fotokopi aja depan belakang masing-masing kartu di kertas ukuran A4. Jadi bolak-balik di halaman yang sama gitu. Jadi nggak perlu dipotong ya kertasnya. Untuk dokumen kelima adalah dokumen bukti akomodasi. Ini juga gampang banget, teman-temanku cukup cari-cari aja di online platform yang teman-temanku miliki. Kemudian cari yang free cancellation. Perhatiin juga kapan last date untuk free cancellation-nya. Jadi abis teman-temanku cari, teman-temanku book,
Kemudian nanti confirmation-nya tinggal teman-temanku print aja, dan itu yang akan disubmit ke kedutaan. Nah, akomodasi ini jangan di-cancel dulu sampai nanti udah ada keputusan dari kedutaan. Nanti apabila kedutaan akhirnya udah menyetujui, nah teman-temanku bisa langsung untuk cancel aja atau free cancellation kan. Nah, tapi sarannya Bakui adalah untuk jangan book dengan metode pembayaran pay letter. Kadang-kadang kan kita suka, nggak mau nih ada money flow, jadinya ya udah pakai pay letter aja. Nah itu jangan. Kenapa? Karena beberapa platform itu nanti akan tetap mengenakan transaction charge dan installment fee. Nah jadi teman-temanku, Bakui sarankan untuk jangan pakai metode pay letter ya. Nah, kemudian untuk dokumen yang keenam yaitu dokumen bukti kekerabatan. Apabila teman-temanku nanti solo traveling seperti yang Bakui lakukan, maka teman-temanku cukup menyerahkan kartu keluarga saja. Nah, tapi apabila itu juga berlaku ya untuk teman-temanku yang hendak perjalanan bersama keluarga gitu. Nah, tapi gimana kalau misalkan nggak punya kartu keluarga atau kartu keluarganya belum jadi gitu. Nah, misalkan teman-temanku jalan sama suami atau istri, nah bisa juga lampirkan buku nikah. Nah, atau misalkan teman-temanku bersama orang tua bisa juga lampirkan dengan akte kelahiran atau ijazah, kan di situ ada melampirkan kan nama orang tuanya. Nah, seperti itu. Jadi cukup lampirin aja dokumen-dokumen yang bisa membuktikan kekerabatannya teman-temanku dengan travelmate nanti yang akan berangkat ke Korea bersama teman-temanku. Nah, untuk dokumen yang ketujuh adalah formulir permohonan aplikasi visa. Ini sangat sederhana, teman-temanku bisa langsung download aja di description box di bawah ya. Jadi sebenarnya ada dua cara nih untuk ngisi formulir ini, yaitu yang pertama dengan cara manual, yaitu teman-temanku tinggal print aja formulirnya lalu diisi dengan pulpen. Nah, atau dengan cara yang kedua yaitu dengan cara online. Jadi ya teman-temanku tinggal ngisi online, terus kemudian nanti tinggal tulis-tulis aja di komputer. Nah, nanti perbedaannya adalah apabila teman-temanku mengisi secara online, nanti waktu teman-temanku generate formulirnya, di bagian atas itu nanti udah ada barcode-nya. Jadi nanti petugas kedutaan mestinya tinggal scan aja barcode itu, nanti akan langsung terhubung dengan formulirnya teman-temanku yang udah teman-temanku isi secara online. Nah, mungkin pengisian secara online ini terdengar lebih mudah, lebih efisien juga ya, tapi Bakui justru menyarankan untuk isi saja secara manual. Kenapa? Karena berdasarkan pengalamannya Bakui udah isi nih dengan secara online, tapi waktu datang ke sana teman-temanku nanti waktu isi formulirnya ada bagian negara-negara yang kunjungi. Default itu cuma ada 5 baris, tapi nanti kalau teman-temanku isi di online itu teman-temanku bisa tambahin tuh lebih dari 5. Nah, Bakui tambahin sampai banyak. Nah, pas Bakui datang ke petugasnya, malah Bakui disuruh isi ulang dari awal. Alasannya mereka nggak bisa bantu submit kalau nanti formulirnya lebih daripada 5 lembar, which is itu yang udah default gitu. Nah, ya udah deh, Bakui cepet-cepet isi di situ saat itu juga di depan petugasnya. Nah, jadi daripada rempong, lebih baik teman-temanku isi aja secara manual. Walaupun sebenarnya aneh sih, karena buat apa ada fitur itu kalau nantinya ujung-ujungnya nggak bisa gitu. Dan juga seingat Bakui di formulirnya juga di halaman paling terakhir di notisnya itu dijelaskan kalau misalkan nanti apabila kurang bisa diisi di separate piece of paper gitu. Cuman yang nggak tahu juga Bakui apakah memang nggak bisa atau hanya misinformation dari petugasnya. Tapi Bakui saranin daripada nanti ribet, lebih baik teman-temanku isi aja print, jadi isi manual itu lebih aman. Oke? Kemudian untuk dokumen yang ke-8 sederhana aja, cuman pas foto ukuran 3,5 kali 4,5 cm, background putih, 1 lembar saja, maksimal diambil 6 bulan terakhir. Tapi kalau ya teman-temanku nggak banyak berubah, ya udah teman-temanku bisa yang mana aja seperti itu. Sebenarnya nanti pas foto ini akan ditempel ke formulir aplikasi visa yang udah teman-temanku isi tadi. Nah, tapi berhubung untuk
mengurangi kesalahan, Bakui rekomendasikan supaya pas fotonya jangan ditempel dulu, ya udah ditempelin pakai paperclip dulu aja, biar nanti waktu sama petugasnya ditempelin gitu. Jadi untuk meminimalisir kesalahan aja sih, sebenarnya minor tapi ya cukup membantu. Nah, kemudian untuk dokumen yang ke-9 adalah dokumen surat keterangan kerja atau surat keterangan pelajar. Nah, kalau teman-temanku ini masih pelajar, teman-temanku bisa langsung aja minta surat keterangan pelajar ke TU atau ke biro pendidikan masing-masing. Bakui juga dulu melakukan itu waktu Bakui apply visa ke Taiwan. Nah, sedangkan untuk teman-temanku yang bekerja cukup minta aja ke HRD untuk minta surat keterangan tersebut. Intinya surat tersebut menyatakan bahwa benar teman-temanku terdaftar sebagai pegawai yang ada di perusahaan tersebut yang hendak melakukan liburan ke Korea dalam periode X hingga periode Y dan tidak akan overstay atau mencari pekerjaan di luar negeri. Dan karena teman-temanku memiliki kewajiban untuk kembali lagi ke Indonesia, nanti teman-temanku bisa lampirkan juga kayak nomor paspor, tanggal lahir, nama lengkap, dan lain sebagainya. Nah, di surat itu jangan lupa nanti harus ada nomor kontak yang bisa dihubungi, entah itu nomor telepon ataupun email. Semua tertulis dalam bahasa Inggris ya. Terus nanti jangan lupa kop surat dan juga harus ada nama orang yang tanda tangan dan posisinya di perusahaan tersebut. Jadi harus lengkap dan jelas ya teman-temanku. Nah, oke, untuk dokumen yang terakhir adalah dokumen bukti kemampuan finansial. Nah, ini adalah dokumen yang selalu jadi momok untuk visa manapun. Pasti ini selalu jadi momok ya. Untuk visa Korea sendiri, kedutaan mewajibkan kita mengumpulkan 2 dokumen, yaitu dokumen SPT/PPh 21. Ini untuk pegawai ya, dokumen SPT/PPh 21 yang paling akhir, dan juga rekening koran 3 bulan terakhir. Nah, untuk SPT/PPh 21, teman-temanku cukup ambil SPT yang paling latest aja, terus nggak usah dicap atau gimana-gimana, itu cukup fotokopinya aja. Terus kemudian, jadi gampang ya untuk SPT/PPh 21, dan kemudian untuk rekening koran, teman-temanku bisa langsung minta ke bank untuk diprintkan rekening korannya untuk 3 bulan terakhir, kemudian di setiap halamannya jangan lupa untuk dicap secara basah. Sama kayak surat keterangan kerja yang tadi ya, itu juga harus dicap secara basah. Nah, untuk rekening koran ini semuanya setiap halamannya harus dicap secara basah. Nah, beberapa orang ada yang melampirkan surat referensi bank, tapi untuk Bakui sih enggak, karena ya Bakui nggak mau keluar uang aja. Jadi ya kalau bisa ya makin murah makin bagus ya enggak. Nah, kemudian untuk saldonya ini pasti yang paling jadi momok. Berapa sih saldo minimum yang diperlukan? Apakah 100 juta, 30 juta, 50 juta gitu? Nah, jawabannya adalah nggak ada teman-temanku. Jadi nggak ada batasan minimum. Jadi menurut Bakui itu pakai prinsip kewajaran aja. Jadi dulu waktu Bakui apply visa ke Taiwan, Bakui waktu itu masih mahasiswa ya. Jadi rekening korannya Bakui itu ya paling cuma sekitar 5-6 juta gitu. Tapi Bakui melampirkan surat keterangan mahasiswa, dan menurut Bakui itu kuat gitu. Resiko mahasiswa untuk overstay atau ilegal itu kecil banget kan. Jadinya Bakui pikir waktu itu mungkin walaupun tipis, tapi berhubung Bakui ada keluarga, Harta yang paling berharga adalah keluarga, dan juga ada surat keterangan mahasiswa gitu, jadi mungkin dianggap lebih aman gitu. Nah, untuk Korea ini bagaimana gitu? Nah, Bakui pakai prinsip kewajaran aja. Ada yang bilang 1,5 juta dikalikan dengan lama hari di Korea, dan kemudian ditambah dengan ya dana jaga-jaga sekitar 5 juta atau 10 juta seperti itu. Ada yang menghitung dengan cara begitu. Nah, untuk Bakui sendiri sih, Bakui waktu itu udah punya tiket penerbangannya. Jadi Bakui lampirin aja sama hotel akomodasi yang udah dibayar. Walaupun sebenarnya kan free cancellation ya, jadi ujung-ujungnya akan
Bakui cancel juga. Tapi itu semua Bakui lampirkan, dan juga untuk saldo rekening Bakui pakai rekening hari-hariannya Bakui, jadi nggak gede-gede banget, mungkin ya kisaran mungkin 20 sampai 30 juta ya. Kemudian nanti di approve. Nah, untuk teman-temanku yang mungkin belum punya dana sebanyak itu, bisa juga dengan cara yang paling sering digunakan adalah dengan transfer berkala setiap bulan. Jadi misalkan pinjam uang orang tua dulu 10 juta, ditransfer setiap bulan, 3 bulan nanti kan nyampe 30 juta. Seperti itu juga bisa. Jadi atau teman-temanku bisa juga mengurangi durasi waktunya, tapi itu kan nanti berhubungan ya, takutnya nanti visanya di approve-nya pendek kayak gitu. Nah, intinya adalah kewajaran aja gitu. Semakin lama berarti semakin butuh dana lebih banyak. Simple itu aja kok. Bakui juga ngelampirin tiket pulang pergi. Jawabannya iya. Jadi waktu itu Bakui udah ada tiket pulang pergi kebetulan karena lagi promo dan murah banget. Jadi Bakui langsung buru-buru issue. Karena kalau promo kan yang nggak bisa di pending-pending kan, nanti akan habis promonya. Jadi Bakui udah issue dan Bakui lampirin juga sebagai dokumen supporting tambahan. Tapi ini bukan dokumen wajib ya. Jadi teman-temanku nggak harus punya tiket PP. Nah, tapi tiket PP itu bisa menjadi konsiderasi kedutaan untuk menghitung berapa sih saldo minimum yang nantinya akan dibutuhkan. Nah, waktu itu Bakui sih udah ada tiket PP, udah ada akomodasi yang dibayar, dan juga dengan saldo yang tadi udah Bakui sebutkan. Nah, tapi itu untuk durasi 2 minggu penuh ya, jadi 14 hari. Nah, kalau teman-temanku ternyata hanya seminggu, seperti 7 hari gitu ya. Nah, teman-temanku mungkin nggak perlu sebanyak itu juga, mungkin cukup dengan 10 hingga 15 juta seperti itu. Jadi pakai prinsip kewajaran aja ya teman-temanku konsepnya. Dan ingat, tiket PP udah nggak wajib lagi, oke? Nah, kalau semua dokumen ini sudah terpenuhi semuanya, teman-temanku bisa langsung aja datang ke Lotte Shopping Avenue lantai 5, tepatnya ada di Korea Visa Application Center. Nah, di situ nanti teman-temanku hanya perlu menyerahkan dokumen-dokumen tersebut dan membayar biaya pemrosesan visa. Untuk metode pembayaran, per waktu Bakui cek sendiri datang ke sana, itu mereka hanya menerima pembayaran tunai. Jadi nggak bisa pakai transfer, nggak bisa pakai kartu kredit, nggak bisa pakai OVO, nggak bisa pakai GoPay, apalagi pay later ya. Jadi teman-temanku siapin aja uang cash, nanti mereka ada kembalian kok. Nah, seperti itu untuk metode pembayarannya. Nah, terus enaknya nih ya, untuk permohonan visa Korea ini kita bisa memantau nih status visa kita, apakah sudah diterima atau sudah sampai mana gitu. Nah, nanti teman-temanku cukup datang ke situsnya aja yang nanti akan Bakui taruh di description box. Nah, nanti di situ teman-temanku cukup taruh aja tanggal lahir, nomor paspor, dan juga nama lengkap teman-temanku. Nah, untuk nama lengkapnya tapi dibalik ya. Jadi misalkan teman-temanku nama lengkapnya 3 suku kata ya, A, B, C. Nah, nanti isinya harus C, A, B gitu. Nah, nanti akan keluar resultnya seperti apa. Nah, per checkingannya Bakui sih nanti statusnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah applied. Applied itu artinya ya kita baru apply aja. Tapi Bakui kurang tahu apakah itu karena Bakui apply-nya waktu itu lewat online atau bagaimana. Cuman waktu itu Bakui ada statusnya apply, tapi itu belum diproses sama sekali ya. Nah, kemudian apabila paspor udah diterima di kedutaan Korea, jadi sudah diserahkan dari KVAC ke kedutaan Korea, maka statusnya akan berubah menjadi under review. Nah, ini status yang paling lama nih teman-temanku. Nah, kemudian nanti apabila sudah disetujui oleh kedutaan, statusnya akan berubah menjadi approved atau denied. Approve itu apabila permohonan teman-temanku disetujui, sedangkan denied itu apabila permohonan teman-temanku ditolak. Nah, tapi apabila resultnya baru keluar sebagai approve atau denied ini, maka teman-temanku belum bisa ambil ke KVAC karena paspor teman-temanku masih ada di kedutaan. Nah, teman-temanku baru bisa ambil paspor teman-temanku di KVAC itu apabila statusnya sudah yang keempat, yaitu
passport return dalam kurung approve atau denied. Nah, passport return itu maksudnya sudah dikembalikan dari kedutaan ke KVAC. Nah, pada saat itulah teman-temanku sudah bisa mengambil paspor teman-temanku di KVAC. Sebenarnya proses-proses ini sih nanti akan dikabarin juga lewat SMS. Cuman kalau teman-temanku mungkin iseng-iseng bisa cari di situ gitu. Nah, kemudian untuk teman-temanku, untuk yang hendak menyerahkan permohonan visa itu bisa datang ke KVAC hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Sedangkan untuk pengambilan teman-temanku hanya bisa datang dari jam 11 hingga jam 5 sore. Jadi berbeda ya rentang waktunya, jangan sampai ketukar. Untuk lama pemrosesannya rata-rata berapa lama sih Bab Kuy? Nah, untuk pemrosesannya itu tiap-tiap orang berbeda, tapi rata-ratanya itu adalah 6 hari kerja terhitung 1 hari setelah hari pengajuan. Nah, waktu itu Bab Kuy apply di tanggal 6 dan kemudian paspor sudah bisa diambil di tanggal 14. Jadi genap 6 hari pas gitu, karena tanggal 10 dan 11 itu adalah weekend gitu. Tapi sayangnya ya teman-temanku, per Februari 2020 Korea udah nggak lagi nih nerbitin stiker visa yang kayak begini. Mereka per Februari 2020 udah ngeluarin stiker visanya itu udah dalam bentuk online. Jadi teman-temanku hanya akan dapat confirmation yang kayak begini doang. Jadi nanti di paspornya teman-temanku nggak akan ada lagi nih bukti stiker visa tersebut. Even stempelnya aja nggak ada teman-temanku. Jadi benar-benar bersih aja paspor teman-temanku. Nah, untungnya nanti waktu teman-temanku landing di Korea itu teman-temanku akan dapat landing confirmation yang kayak begini nih. Nah, jadi seenggaknya ada bukti lah ya udah pernah ke Korea gitu. Ya agak sedih sih, cuman ya mau gimana lagi. Nah, nanti confirmation visa yang dalam bentuk kertas itu nggak akan ditanyain waktu di imigrasi, tapi teman-temanku tetap wajib simpan karena nanti waktu check-in pesawat akan ditanyain tuh visanya, dan teman-temanku harus tunjukin itu. Ya walaupun nanti kalaupun hilang, teman-temanku bisa langsung print lagi kok dengan yang dari situs yang tadi waktu untuk kita nge-track proses visanya. Jadi ya nggak apa-apa hilang karena nanti bisa di print lagi dari situ. Oke, jadi gimana nih teman-temanku prosedurnya? Gampang kan? Nah, menurut Bakui sendiri, prosedur visa Korea ini karena negara maju juga, jadi prosedurnya itu termasuk yang straightforward dan jelas banget gitu loh. Selama teman-temanku memang bertujuan untuk wisata dan ya memang teman-temanku nggak ada yang disembunyikan, ya pasti approve aja, lancar-lancar aja karena dokumennya mudah kan. Teman-temanku nggak disuruh ngasih dokumen yang mengada-ngada kayak invitation letter yang nggak tahu gimana cara dapetnya. Jadi untuk teman-temanku semua yang sedang memproses visa Korea ataupun yang hendak memproses visa Korea, semangat ya. Tenang aja kok kalau teman-temanku dokumennya lengkap, semuanya ada, dan memang nggak ada tujuan yang disembunyikan, pasti nanti akan disetujui. Jadi teman-temanku banyak-banyakin aja doa, sama dokumennya juga dilengkapin sebaik-baiknya ya. Udah, itu aja sih untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-temanku semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di bawah ya. See you di next video ya. Dadah!